Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur RSPKU Muhammadiyah Mayong, Ibu Dr. Haji Titik Sumarni MKM. Yang saya hormati pembicara pada pagi hari ini, Bapak Ustadz Kiai Haji Sukaher LC MPI. Dan yang saya hormati Bapak Ibu serta rekan-rekan staf karyawan RSPKU Muhammadiyah Mayong Jepara. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara pengajian di bulan Ramadan di pagi hari ini dalam keadaan sehat tanpa suatu halangan apapun. Selawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya robbal alamin. Hadirin yang kami hormati, sebelum kita mulai rangkaian acara, izinkan saya sebagai pembawa acara membacakan susunan acara yang akan kita lewati pada pagi hari ini. Acara pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan CV pembicara, yang ketiga tausiah dari Ustadz Kiai Haji Sukaher LC MPI, yang keempat ada tanya jawab. Setelah itu ada doa, dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang saya hormati, sebelum kita mulai rangkaian acara pada pagi hari ini, marilah kita awali acara pertama ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Mari bersama-sama saya hantarkan Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya adalah pembacaan CV dari Bapak Ustadz Kiai Haji Sukaher LC MPI. Biodata pemateri. Nama lengkap Kiai Haji Sukaher LC MPI. Tempat tanggal lahir Jepara 10 Oktober 1976. Alamat Jalan Songgolangit, Desa Sumanding, Kecamatan Kembang, Jepara. Untuk pekerjaan, beliau sebagai Mudir Ponpes Nurul Ilmi Bucu dan dosen UMKU dan DPS DMT Al-Hikmah Semesta. Untuk riwayat pendidikan beliau, yang pertama di MTS Muhammadiyah Bucu tahun 1992. Setelah itu beliau melanjutkan di MA Ma'ahid Kudus tahun 1996. Untuk perguruan tingginya, beliau menempuh pendidikan di Lipia, Jakarta tahun 2000. Untuk S2, beliau mengambil Magister Pemikiran Islam di UMS tahun 2012. Dan yang terakhir, beliau menuntut ilmu di Daurah Syariah Mekah Al-Mukarramah tahun 2017. Untuk pengalaman organisasi, yang pertama, beliau menjadi Ketua Majelis Tabligh PCM Jepara periode 2010-2015. Yang kedua, beliau sebagai Majelis Tarjih PDM Jepara periode 2010-2015. Dan yang ketiga, beliau sebagai Lembaga Pembangunan Pesantren Muhammadiyah PDM Jepara periode 2015-2022. Dan selanjutnya, beliau juga sebagai Lembaga Pengembang Masjid PDM Jepara periode 2022 sampai sekarang. Dan yang terakhir, untuk organisasi beliau menjadi MUI Kecamatan Kembang. Untuk acara selanjutnya
adalah tausiah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Sukahar, Kiai Haji Sukahar LC MPI, dengan tema kajian fikih Ramadan, yaitu tata cara berpuasa, qadha dan fidyah. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم ارحمنا بالقرآن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa qala ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan wa qala man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi amma ba'du. Yang saya muliakan, beliau Direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara, Ibu Hajah Titik Sumarni MKM, hafizahullah ta'ala wa ra'aha. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudaraku sekalian, karyawan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Mayong Jepara, mas-mas, mbak-mbak semuanya, mudah-mudahan selalu sehat walafiat, diberikan kekuatan istiqomah dalam menjaga ibadah di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Insya Allah banyak rezeki, banyak rahmat, dan mudah-mudahan yang orang sehat diberikan kesehatan yang sempurna, diberikan perlindungan dari segala gangguan, mara bahaya dan bencana apapun yang saat ini sedang hujan di mana-mana. Saya tadi berangkat dari 6:30, hujannya masya Allah luar biasa dari Bate sampai Mayong sini, sampai saya harus melihat ke depan itu menatap mata yang terang ya, karena gelap memang tanah gelap. Dan saya kira di sini juga hujan yang sama. Dari kemarin yang mungkin hujan.
dari kemarin kita berdoa Allahumma tayyiban nafi'an. Mudah-mudahan Allah berikan kita hujan yang bermanfaat. Saya kemarin diuji oleh Allah, saya mau berangkat ke UMS di Solo, sampai Demak harus belok kiri ke Kudus karena ternyata kali-kali tidak bisa dilewati. Saya telepon teman, saya mau masuk ke Bangun Ayu lewat Yayan Sari pun tidak bisa, harus balik ke Kudus lewat Purwodadi pulang. Maghrib saya di perbatasan setelah Sukolilo, saya buka di situ sampai di Purwodadi. Setelah alun-alun itu ternyata Purwodadi banjir, jadi ngantri lama sekali. Saya mau ke arah Sukolilo lewat Pati Tayu karena saya rumahnya di sana. Ternyata terhalang banjir, dan pagi hari ini saya dapat foto teman-teman di Purwodadi. Sekarang banjir, kota Purwodadi dikepung banjir, sehingga ya kasihan. Ini banjir kedua setelah kemarin baru Karanganyar itu ya. Iya. Kiriman ya Bu ya. Oh yang kiriman, ini kiriman juga ya. Ini dari atas. Oh, mudah-mudahan aman ya Bapak Ibu sekalian. Tentunya dengan doa dan barokahnya Ramadan, ya, doa semuanya Indonesia semuanya, bukan cuma Jepara, bukan cuma Mayong. Kalau saya di Sumatera itu dataran tinggi, aman, tidak ada banjir. Dan cuma kalau bawa banjir kan juga tidak bisa makan ikan saya, ya kan? Jadi semuanya kita mohon diberikan Allah Subhanahu wa taala pada rahmatnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang saya hormati, mudah-mudahan kita diberikan kesiapan hati untuk menyongsong amal-amal kita yang akan datang dengan kesiapan yang mantap. Karena sesungguhnya apa yang ada di hati kita itu yang Allah akan berikan. Kita di sini bisa membuka hati, menerima nasihat dengan ilmu, insya Allah ilmu itu akan masuk. Tapi kalau kita di sini sekedar yang penting tampak muka, dan lagi nanti hasilnya. Dan barokah itu Allah berikan di luar dari prasangka kita. Barokahnya itu Allah berikan di luar daripada prasangka kita. Ketika kita semakin dekat kepada Allah, kemudian Allah memberikan kita barokahnya. Kapan barokahnya? Bisa saat ini juga, bisa sekian lama. Tapi Allah mau berikan itu karena Allah telah memberikan jaminannya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah berikan kepada siapa yang bertakwa itu pintu jalan keluarnya, maka Allah akan berikan kepada kita segala problem yang kita hadapi. Allah akan berikan jalan keluar. Bahkan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, bahkan dari jalan yang tidak pernah kita duga. Ya, kalau matematika kita 1 tambah 1 2, 1 kali 1 1, 5 tambah 5 10. Tapi kalau Allah kehendaki rezeki ternyata 5 tambah 5 atas kehendak Allah itu bisa 10 juta. Nah, ini matematikanya Allah ya, bukan matematika yang lain. Kalau matematika yang lain ya bisa 2 tambah 2 1000 ya. Matematika pakai kalkulator yang error. Matematika kita asli 1 tambah 1 2 tambah 3. Kalau Allah sudah heterosaksi, oh heran juga ya. Ya, gaji saya cuma 5 juta kok, saya bisa beli mobil ini dari mana? Ya nggak tahu, turun dari langit itu, ya kan? Nah, gaji saya cuma 1 juta kok, saya bisa punya rumah itu mewah ini. Ya, nah, itu bayar syukurin, ada realisasi dari mana? Dari setiap amal soleh yang Allah kehendaki mengangkat derajat kita. Dan kita tidak tahu amal soleh yang mana. Bahkan mungkin yang 10 tahun yang lalu yang tidak kita juga. Karena itu di bulan Ramadan yang barokah ini, mari kita memanfaatkan kesempatan. Bersungguh-sungguh untuk beramal soleh. Terus, jika Allah nanti berikan taufik, yang kedua jangan meremehkan sesuatu yang baik. Karena dari kebaikan itu Allah akan berikan berkahnya sampai kapanpun. Kita bersyukur dipertemukan di tempat yang mulia dengan satu tujuan, telah berdiri majelis yang barokah. Kita tidak menyangka ternyata malaikat-malaikat turun. Dan itu disebut oleh Nabi SAW bahwa innal malaikata la tallahu ajnihataha ridan bima yatlub, bahwa malaikat itu membentangkan sayapnya, ajnihah sayapnya, di talibul ilmi, orang yang duduk dalam ilmu, ridan bima yatlub, karena ridho dengan ilmu yang dicari. Ilmu itu kita cari, kalau tidak kita cari nggak dapat. Sudah dicari saja terkadang masih lepas.
Ya loh, lepas tenang ini saya pernah ngantuk ya. Oh ya, apalagi tadi malam bangun jam 3. Sebelum jam 3 sudah tadarus hatam 5 juz. Ya kalau ibu-ibu ngantuk ini saya maklum. Kalau bapak-bapak apa juga tidurnya awal kan, tidak mikir masak ya. Langsung tidur, habis sahur tidur. Kalau bapak ngantuk kalah dengan ibu-ibu. Kalau ibu-ibu saya paham ya. Hatam dulu 5 juz, nanti jam 2 bangun masak ya Bu ya, nggak ngantuk ya apa-apa ya. Nanti masih masuk insya Allah dikit-dikit. Kita memohon diberikan ilmu yang bermanfaat yang nanti menuntun kita untuk sampai ke jalan yang benar. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad SAW, kepada para sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati rahimahumullah, saya diberi waktu sampai 9:30 ya, betul Pak ya? Ya. Kalau saya tambah bonus 10 menit boleh nggak? Kalau saya diskon, saya kurangi, boleh juga ya? Ya. Baik. Dan tema yang akan kita kaji tentang saum Ramadan, fikih Ramadan, qadha, dan yang seputar saum qadha adalah fidyah, dan beberapa hal yang terkait dengan Ramadan. Bapak Ibu rahimahullah, tema ini tema yang setiap kali Ramadan selalu kita dapati. Namun yang penting dalam tema ini adalah quwwatul ilmi wa tasdidul amal. Itu yang penting. Kuatnya ilmu yang menghujam pada diri kita. Kemudian wa quwwatul amal, kuatnya kemauan kita untuk beramal. Kadang ilmunya ada, tapi amalnya sedikit. Jadi kita kuatkan keilmuan kita dan kuatkan amal kita. Bagaimana nanti kita setelah berilmu ini kita bisa mencapai pada amal yang benar. Banyak orang beranggapan amal itu yang penting banyak. Kemudian yang penting ikhlas. Baik, ikhlas itu dibutuhkan dalam amal, tapi syarat kabulnya amal, syarat diterima amal itu satu adalah khalisan lillahi ta'ala, ikhlas hanya kepada Allah SWT. Ini satu-satunya syarat utama, ini nomor 1. Tapi tidak hanya terbatas pada ini. Yang kedua adalah shawabat, benar dalam amal ini, artinya adalah amal itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT dan sesuai dengan apa yang diperintahkan, dituntunkan, diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ini benar. Dan bagaimana kita bisa beramal dengan benar? Kita bisa beramal dengan benar berarti amal kita harus dituntun, dipandu, diarahkan berdasarkan dengan ilmu. Nah, terkait dengan ilmu ini yang berkaitan dengan siam Ramadan adalah termasuk ilmu-ilmu pokok, karena siam adalah rukun Islam. Maka kita harus kembali bagaimana Al-Quran dan Sunnah menuntun kita siam, dan bagaimana praktek dan pelaksanaan sesuai dengan diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkaitan dengan itu juga semuanya bagaimana para ulama mencontohkan dan menerangkan tentang pelaksanaan siam Ramadan dan apa yang berkaitan dengannya, yang berkaitan dengan hukum, akhlak, adab, dan sunnah-sunnah yang harus dihidupkan yang berhubungan erat dengan siam. Karena siam ini bukan semata-mata ibadahnya yang secara khusus harus lapar, harus menahan segala yang batalkan, tidak. Tapi ada ruh, ada spirit, ada kekuatan di hati yang itu kita rasakan. Dan sedikit nanti bisa kita jabarkan bagaimana para ulama mengungkap rahasia-rahasia yang terkandung dalam siam sehingga nanti mampu mengokohkan kekuatan kita beramal dengan kekuatan yang menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi muslim yang benar-benar kuat sampai kita ini menghadapi ujian tantangan yang seperti apapun. Karena kepribadian muslim yang dibentuk dengan siam ini sangat luar biasa.
Dan bahkan karakter pembentukan daripada siam ini adalah merupakan tarbiyah rabbaniyah, tarbiyah yang datang dari Allah SWT yang mengarah pada saksiyah Islamiyah menjadi pribadi-pribadi muslim yang memang berkarakter Islami. Dan itulah sesungguhnya yang harus kita miliki, bagaimana berkarakter yang Islami sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, mungkin di antara Bapak Ibu ini ada yang sudah siam 30 kali, mungkin ada yang umurnya sudah 50 tahun, yang umur 50 tahun, nah, sudah 30 kali lebih, ya sudah 30 kali lebih. Apa yang kita dapat selama 30 kali kita siam ini? Ya, apa yang kita dapat? Nah, nanti bisa merasakan bagaimana ketika 10 tahun yang lalu kita siam, kemudian ke belakang lebih jauh, ketika kita kelas 1 SD, kelas 2 SD siam itu seperti apa rasanya? Kalau pikir-pikir zaman dulu kita siam waktu kelas SD itu, kelas 2, kelas 3 itu kita mungkin senyum sendiri. Jangan baru pulang sekolah nangis, minta mimi sama ibu, ya kan? Masih ingat ya Bu ya? Masih ingat. Dan terus sekarang masih nangis dah? Oh, ya. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, siam merupakan rukun Islam. Ba'da syahadah, setelah syahadah, salat, zakat, shaum atau siam. Kemudian setelah siam adalah syahadah, salat, zakat, siam. Setelah siam adalah haji. Ini tidak bisa dibeda-bedakan dalam rukun Islam ini. Harus sama. Harus sama. Bagaimana hukumnya? Wajib. Ketika Allah SWT menyampaikan tentang wajibnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Saya yakin hafal. Kita baca bareng. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita baca bersama. Hafal semua? Baik, mari 1, 2, 3. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma alhamdulillah. Ada yang mau membacakan barangkali bersedekah banyak pahala di bulan Ramadan? Al-Baqarah 183. Boleh? Ibu-ibu ada yang tadi malam khatam 2 juz? Silakan. Ada? Jangan malu baca Quran. Giliran disuruh maju karaoke langsung ada yang maju kok. Betul? Enggak ya? Ada bapak-bapak? Monggo. Enggak ada? Ya, monggo Pak. Pakai mic enggak? Nah, kasih mic. Di syuting enggak? Di syuting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Allahumma alhamdulillah. Terima kasih barakallahu fikum dan barakallahu fikum. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, kutiba diwajibkan. Kutiba bermakna furidha. Kutiba sama dengan furidha, fardu, diwajibkan. Kalau yang belajar bahasa Arab, kataba itu menulis, kutiba ditulis, tapi kataba, kutiba di dalam ayat ini kataba kutiba bermakna furidha. Kutiba diwajibkan.
Diwajibkan alaikum atas kalian semua siam kama sebagaimana kutiba diwajibkan ala ladina atas orang-orang yang ala ladina min qablikum sebelum kalian. Sebelum Rasulullah SAW itu ayat kepada Nabi SAW min qablikum alladzina min qablikum itu sebelum Nabi SAW. Para anbiya, para nabi sebelum Nabi itu semua sudah diwajibkan siam. Jadi bukan hanya kepada umat Rasulullah SAW, tapi ini menjadi fardu atas kaum mukminin umat Nabi SAW. Kenapa? La'allakum agar kalian semuanya tertakwa menjadi orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, as-siyamu siyam itu secara bahasa as-siyamu disebut dengan siam atau disebut dengan saum. Boleh siam, boleh saum. Kalau di hadis disebut saum Ramadan, di dalam Quran siam. Soma yasumu siyamun atau soma yasumu saumun itu berarti imsakun, menahan. Yang dimaksud menahan itu apa? Imsakun, menahan. Anil muftirati, dari segala yang membatalkan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syams, sampai terbenamnya matahari. Imsaknya di mana? Imsak, menahan itu adalah ketika sudah datang fajar shadiq, fajar yang betul fajar yang disebutkan di dalam Al-Quran itu nanti sudah terang dan jelasnya benang putih dari benang hitam. Benang putih itu maksudnya adalah fajar. Fajar shadiq yang disebutkan di dalam Al-Quran yaitu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad, setelah tampak jelas yatabayyana lakum untuk kalian semua khaytul abyad, benang putih, minal khaytil aswad, dari benang yang hitam. Itu maksudnya benang hitam itu fajar kadib, benang putih itu adalah fajar shadiq. Dari mulai fajar shadiq itu adalah yang disebut dengan tulu'il fajar, terbitnya fajar, bukan fajar kadib. Fajar yang benang putih belum kelihatan. Yang maksudnya itu benang putih, kalau sudah ada fajar itu kan ada cahaya sehingga benang putih tampak putih. Maksudnya bukan menaruh benang di dalam laci, di dalam almari kemudian ditutup sudah berubah hitam, benang hitam sudah putih sudah berubah, bukan. Maksudnya itu adalah fajar shadiq itu adalah cahaya sudah kelihatan. Nah, kalau sekarang kita tidak melihat pakai al-khaytul abyad, benang putih itu, sekarang perhitungan penentuan fajar kadib shadiq itu sudah dihitung berdasarkan dengan hisab oleh para ahli hisab atau ahli falak, sehingga sudah ada ketentuan dijadwalkan. Jadwalnya namanya jadwal imsakiyah. Nah, imsak itu sebenarnya adalah menahan. Menahan itu adalah tidak makan, tidak minum, tidak melakukan apapun yang membatalkan. Itu dari mulai terbitnya fajar shadiq. Terbitnya fajar shadiq pada masa Nabi SAW itu betul-betul imsak yang sudah tidak lagi boleh makan dan minum, stop total, itu ketika dikumandangkan adzan subuh. Karena Nabi SAW itu memiliki dua muadzin. Yang pertama namanya Bilal bin Rabah, yang kedua namanya Ibnu Ummi Maktum. Maka Nabi memberikan kulu wasrobu, makan dan minumlah, maka yu'adzinu Bilal. Kamu makan, kamu minum kapan? Bilal itu dia adzan. Radhiyallahu anhu. Hatta yu'adzinu hatta yu'adzina Abdullah ibn Ummi Maktum, sampai nanti Ibnu Ummi Maktum itu adzan. Ibnu Ummi Maktum itu Abdullah ibn Ummi Maktum, sahabat Nabi, adalah rajulun a'ma. Qadarullah, beliau seorang sahabat yang tidak bisa melihat. Maka cirinya kalau sudah adzan Abdullah ibn Ummi Maktum itu sudah saatnya imsak. Saatnya tidak boleh makan dan minum. Stop total maksudnya. Nah, adapun istilah imsak yang ada di jadwal itu sebenarnya belum batas larangan. Tidak boleh makan minum sama sekali, tidak. Imsak yang ada di jadwal itu masih dalam tanda kutip lampu kuning. Perhatian kepada para penumpang. Ya, sebentar lagi akan datang waktu imsak adzan maksudnya. Perhatian. Nah, tapi belum haram. Misalnya saja kita terlambat, kemudian misalnya imsak itu jam 4.20, kemudian subuhnya misalnya 4:30,
Jadi jam 20 sampai setengah 5 ada 10 menit, itu masih boleh makan. Kira-kira bisa untuk sahur makanan yang cukup. Mungkin cukup kurma 3 butir, disunahkan ganjil yang 5, masih kurang nambah lagi. Nah, ya kan? Minum cukup. Ya. Tapi ini tadi saudutan nggak cukup. Oh jelas telat sebelum itu karena dia nyari wudhu. Bapak-bapak aku mikirnya sebetulnya udah wudhu, poso udah boleh wudhu dulu aku siapa aku lagi kuat. Orang nasi poso itu lah. Wudhu ya kan? Karena apa? Memasukkan sesuatu di dalam kerongkongan, walaupun itu yang dihisap itu apa ini asam, maka ya tidak boleh, ya kan? Alhamdulillah orang-orang kesehatan insya Allah nggak ada yang wudhu ya, betul. Betul kan? Seperti saya nggak pernah wudhu saya, apalagi sekarang. Kalau buka pun saya ada kebal terus saya diakui lah, ya kan? Tapi orang senang orang omongin begini, boleh selama ya. Kalau saya kan patuh dengan fatwa majelis tajim. Seperti tajim itu bahwa at-tadkhir haram. At-tadkhir itu rokok itu haram. Saya patuh dengan itu. Padahal sebelumnya ada fatwa majelis tajim, saya termasuk ya, di antara teman-teman yang Muhammadiyah dan Muhammadiyah yang memang saya nggak pernah merokok. Jadi saya nggak pernah merokok. Kalau saya disuruh ngasih orang rokok, saya nggak mau, aku nggak doyan kasihkan orang. Kadang-kadang ada tamu rumah masih merokok, ya, saya diamkan aja. Tapi belum betul-betul kok saya terus kan. Giliran ada tamu rumah, rusak ada rokok, saya tuh ya. Ya, tapi saya nggak pernah membeli. Buat apa? Ya, saya nggak suka. Ya, sesuatu yang nggak suka itu dikekeh uang. Mesti senang dikekeh. Betul ya? Nah, baik imsak itu menahannya itu ketika ada adzan subuh. Jadi imsak yang ada di jannah sebenarnya bukan haram ya, bukan batas maksimal yang haram, bukan. Jadi itu baru perhatian lampu kuning bahwa sebentar lagi akan subuh. Artinya diberikan itu ya sebagai peringatan supaya bagi orang-orang yang masih makan itu siap-siap. Ya, kalau masih piringnya agak tinggi ya tetap hati-hati gitu loh. Tapi belum berarti menahan dengan sesungguhnya. Imsak yang sesungguhnya itu ketika sudah adzan subuh. Jadi bukan imsak yang ada di jadwal. Nah, dan sudah menjadi tradisi yang berkembang yang ada di Indonesia kita masa itu. Kalau kami di Mekah di Medang nggak pernah mendapat istilah imsak. Ya, yang ada ya adzan itu. Ada adzan awal jaraknya masih sangat lama, ada 1 jam kemudian. Jadi bukan berarti itu sudah berhenti total, masih perhatian. Tapi kebanyakan orang khawatir saja memang. Lalu bagaimana ketika ada adzan subuh? Kemudian kita lagi asik makan. Wah, mana yang buat sak piring kelas ke? Nah, kamu balik. Allahu Akbar. Bus. Bukan. Kalau sudah ada subuh stop. Ada subuh stop. Jangan lanjut makan. Yang ada di dalam mulut muntahkan, yang di perut biarkan berlanjut. Yang di mulut aja. Yang di mulut saja dikeluarkan, apalagi yang di piring. Ya. Kalau begini dilepas, yang di mulut dikeluarkan. Seandainya terjadi demikian. Nah, ini mulai imsak. Bagi seseorang yang memasuki adzan subuh ada Allahu Akbar, sementara dia belum mandi. Ibu-ibu yang sudah berhenti haidnya. Misalnya, ketika masuk adzan subuh, tidak harus seorang ibu yang misalnya berhenti haidnya pada jam sebelumnya, tidak harus kemudian mandi ketika niat atau ketika sudah ada subuh, tidak harus kemudian dalam keadaan suci. Yang penting nanti sholat subuh suci. Yang penting setelah subuh suci, mandi kemudian setelah subuh suci. Bagi orang yang malamnya habis kegiatan, misalnya malamnya masih habis kegiatan, meeting dengan istrinya, ya, habis meeting. Nah kemudian ada subuh belum mandi,
tetap sah soalnya. Tetap sah soalnya. Yang penting segera mandi ketika mau sholat subuh. Bagaimana kalau dari subuh kemudian mau nambah? Nah itu sudah lain lagi. Kalau mau nambah lagi, itu persoalan bukannya sekedar batal, itu nanti akan terkena yang namanya kafarat. Nah, itu nanti akan terkena kafarat, bukan qadha, ya, bukan fidyah, tapi dia kafarat. Tetap qadhanya tetap qadha dia tetap qadha, tapi kena kafarat. Nah, maka nanti dalam bulan ini ada kafaratnya. Orang yang sedang siap kemudian dia meeting, ya kan? Bahasa Inggrisnya meeting, kalau bahasa Arabnya ya meeting itu bahasa Inggris. Kalau bahasa Arabnya juga sama mirip jima. Jima itu juga meeting itu juga jima. Pertemuan kan. Jima itu pertemuan, meeting juga. Kan kode kabeh. Ada yang mau meeting boleh, tapi sebelum subuh. Wah emang ini subuh saya mulai izin tambah izin. Sebelum saat dulu subuh dah apa ya. Tapi sudah selesai subuh nanti bukan sekedar itu batal siapnya, tapi dia kena kafarat. Kafarat itu denda bagi orang yang siap tapi dia melakukan meeting dengan istri. Apa dendanya? Dendanya berat sekali. Dendanya itu adalah puasa 2 bulan berturut-turut. Siyam syahraini mutatabi'aini. Saum 2 bulan berturut-turut. Yang kedua itu raqabah, memerdekakan budak. Yang ketiga adalah it'am sittina miskinan, memberi makan 60 orang miskin. Guru-guru ya kan? Guru-guru terkena namanya kafarat. Kafarat itu denda. Itu bagi mungkin yang wajib siam. Tapi bagi seorang yang tidak wajib siam, dia tidak kena kafarat. Siapa yang tidak wajib siam? Tidak orang Islam. Nah kalau orang tidak orang Islam, dia terserah. Dia nggak mikir mau nabrak subuh, nabrak maghrib kok. Ya kan? Karena dia tidak orang Islam. Jadi orang Islam ngikut sakar pedewus. Tidak urusan puasa yang lah itu. Itu dia tidak wajib. Yang kedua, dia orang yang tidak wajib siam karena dia musafir. Nah kalau musafir kan tidak wajib siam. Kalau dia tidak wajib siam, makan boleh. Meeting boleh. Nah kalau kepingin meeting, ya jadi musafir. Di Surabaya, di Jakarta, ya kan, minum di hotel, musafir kan boleh. Musafir itu salah satu di antara golongan orang yang boleh tidak siap. Urusan ngono dadak musafir. Kamu tulis sithik yo iso ya kan. Urusan ini bagian yang memang harus dimengerti secara ilmu dan ini berkaitan dengan Ramadan. Ukhidat lakum lailatus siyami rafathu ila nisaikum. Terkait dengan siam, uhillat lakum, dihalalkan untuk kalian lailatus siyam, malamnya bulan Ramadan, di malamnya itu ar-rafathu ila nisaikum. Rafath kepada para istri kalian. Rafath itu yang dimaksud ya itu maksudnya ikut-ikut nah itu namanya rafath. Jima maksudnya jima, meeting. Jadi kalau malam boleh, kalau siang haram, dan kalau malam boleh. Bahkan itu diperintahkan sebagai sarana untuk tamatoknya orang-orang beriman, ya, tempat berbahagia dan bersenang-senang orang beriman dan surga orang beriman di dunia mau diberikan oleh Allah kehalalan untuk berhubungan dengan istri-istrinya. Nisa'ukum harthul lakum. Istri itu sawah. Waktu harsakum an-nasikum itu sawah datangi an-nasikum sesuai dengan keinginannya. Kapan boleh, tapi kapannya itu kalau Ramadan tidak boleh siang. Baik, ini saya kira sudah sangat paham. Tapi tadi yang nabrak tadi itu yang paham. Kemudian
imsak itu sampai maghrib, sampai terbenam matahari. Maka rukunnya siam itu yang pertama adalah niat, yang kedua adalah imsak. Ini rukun siam. Hanya ada dua. Rukun yang pertama adalah niat. Tanpa niat tidak sah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala memberikan nasihat, memberikan keteladanan di dalam mazhabnya bahwa disunnahkan untuk niat setiap malam sebelum siang. Setiap malam sebelum siang. Bagaimana niatnya? Niat itu adalah kehendak keinginan hati, qasdul qalbi, tujuannya hati, lil amal, untuk sebuah amal, atau khatarul qalbi lil amal, kerentak atau kemana hati untuk beramal, itu adalah niat. Kemudian ada yang menuntunkan niat, ada yang niat bahwa niat dilesankan atau diucapkan itu sebagai penguatan saja. Tapi semuanya sepakat para ulama ijma bahwa an-niyatu fil qalbi, niat itu di hati. Yang menuntunkan bahwa niat diucapkan seperti Imam Syafi'i itu bukan sebagai wajib tetapi menguatkan. Sehingga kalau sholat niatnya mengucapkan musalli fardhu dhuhri, misal musalli fardhu subuhi, itu niat itu bukan musallinya tapi di hatinya. Tapi ucapan musalli itu hanya menguatkan. Itu bukan rukun. Rukunnya adalah niat, niatnya di hati. Hanya mazhab Syafi'i, kalangan Imam Syafi'i mengucapkan niat untuk memantapkan. Maka yang mengikuti mazhab ini kemudian membaca niat musalli atau nawa itu silakan. Sesuai dengan petunjuk Nabi SAW tidak pernah mengucapkan musalli atau nawa itu karena niat itu di hati. Maka siapapun yang sudah pada niat, maka itu sudah terhitung menjadi amal. Jadi setiap malam sudah niat. Ketika kita sahur jam 3 atau setengah 4, kita makan jam segitu apa maunya? Sahur apa sarapan? Sahur apa sarapan? Nah, ada yang sarapan jam setengah 4. Kalau tahu ada sangat jarang. Orang-orang yang berada di pinggir-pinggir yang memang ke sawahnya itu jam 4, setengah 4 sudah sarapan. Itu orang-orang yang bekerja di perkebunan, ya. Daerah perkebunan itu kan jam 4 dia harus sampai kebun, yang di karet, yang di sawit, ya loh, setengah 4 sarapan. Yang di kebunan itu kalau saya berangkat ke misalnya ke Surabaya atau saya ke Solo lewat jalur timur itu di daerah Trangkil itu, ya kan, dekat penggilingan apa itu tebu itu setengah 4, warung buka Ramadan, warung belum pada sarapan, wah keren. Kalau saya kalau nggak sahur nggak setengah 4 makan, tapi makan kelihatannya ramai sudah seperti pagi. Karena memang kerjanya jam 4, mereka ke kebun, mereka ke pabrik. Nah, mungkin itu juga sama. Jadi kalau nggak karena sahur nggak mungkin aja 3 bangun, setengah 4 bangun makan. Kadang-kadang pun memaksakan diri karena kemungkinan belum siap atau belum lahap untuk makan. Tapi perlu dipahami bahwa karena rangkaian siang itu adalah dimulai dari menahan lapar dan mulai itu disunahkan yang pertama kali dengan sahur. Dan Nabi SAW bersabda tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah karena dalam sahur itu barakah. Maka doyan apa enggak doyan, siap apa siap, si perut terima atau tidak terima, niatkan sebagai ibadah. Gitu. Bukan urusan besok aku kuat, ini udah biasa, walaupun enggak sahur pun saya bisa sehari. Bukan masalah itu. Masalahnya sahur itu perintah Nabi dan itu ibadah, itu aja. Ya, nah, misalnya bapak-bapak ini, ya kan, apa yang nikah? Aku apa yang nikah? Sore beliau yang aku sembarang misalnya. Ojo ngono, niat mau nikah itu perintahnya Rasulullah. Perkara ku istiqamah Islam. Sing penting niati ngamalkan sunnah Nabi. Ojo tumen wis dikoyo duwe iso siapa dhewe jangan. Oleh nikah. Nanti kalau sudah nikah nanti kan tahu bagaimana hasilnya setelah nikah. Setelah nikah malah wah kuwi gila mesau nikah wah nyesal. Lah kuwi wae jebule yo. Nah, ngerti ngono iko tak undang-undang. Apa nek ora tandu tak tandungi deh. Ya kan? Jadi itu termasuk yang berduda juga, ya kan? Ojo temen wis iso nama-nama ibu itu sudah punya apa saja nikah supaya bisa mengamalkan
sunnah. Nek di rezeki itu biar rezekinya juga dinikmati oleh orang yang berada dalam perlindungan atau wilayah tanggung kita. Jadi ada yang muda enggak? Enggak ada. Muda segera nikah. Ada yang masih bujang? Disuruh, segera nikah. Justru nanti kalau karakter gimana kerja? Oh ya kan? Niat itu mengamalkan sudah. Ada yang sudah punya satu, pengen dua. Nah, ojo mikir wedi karo istri, wedi karo Gusti Allah. Aku ning zina pengen aku kuat terus. Kalau saya sih istri itu harus satu ya. Setuju ya? Satu. Mungkin tahu sembarang. Satu ya. Satu di Jepang. Wah, lagi provokator. Baik, saya nggak ngurus itu. Setiap kekurangan itu kalau tak selang sendiri. Jadi mulai ada niat. Niat itu cukup di hati. Bagi yang berpaham Syafi'i ditanya, silakan. Tapi sekali lagi itu bukan wajib. Tapi yang wajibnya di hati diucapkan itu seperti pokok. Maka ada yang baca nawaitu shauma ghadin dan seterusnya. Apa sih maksudnya? Nawaitu niat ingsun shauma saum ghadin besok. Diadai melaksanakan fardhi wajibnya ada sehari bulan ini kan maksudnya gitu. Itu bahasa Arab. Kalau di bahasa Jawa kan niat ingsun poso dina esuk Allah taala wis. Ora diucapke niat ingsun Allah Subhanahu. Itu syarat pertama, bahwa rukun pertama adalah an-niat, rukun kedua adalah al-imsaku, menahan. Maka kalau hanya imsak saja menahan tanpa niat tidak menjadi siap. Hanya niat saja tapi tidak menahan maka menjadi tidak siap. Lalu apa yang disebut dengan al-muftirat, yang membatalkan itu apa? Sebab disebutkan al-imsaku 'anil muftirati, menahan dari segala yang membatalkan. Al-muftirat min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar ila ghurubish syams, sampai terbenamnya matahari. Waktu di Indonesia tidak terlalu panjang. Rata-rata satu hari berapa jam? 12 jam. Apalagi musim hujan. Musim hujan kelihatannya enteng saja kan. Jadi ini kan. Tapi ada satu negara yang siangnya lebih panjang dari di mana? Iya ada. Jadi saya punya jemaah, anaknya itu ini apa? Pelaut kapal, jadi kapal. Itu satu harinya berapa? 15 jam. Ya, mungkin di daerah sana itu. Tanya, saya dari terus yuk ikut sana, hidupnya di sana, bukan ikut sana ya. Ya ikut sana lama sekali ya. Apa 15 jam? Seperti di Saudi sendiri itu 13 jam. Di Indonesia lebih lama sedikit. Kalau pas Ramadan musim panas di sana itu lama banget rasanya. Iya. Nah, makanya puasa di Mekah atau di Madinah itu ganjarannya gede. Karena apa? Siangnya lama. Lama benar. Terus malamnya sebentar. Tapi sholat tarawih jam 12 selesai. Ya kan di Masjid Nabawi itu di Haram itu 12 selesai, pulang istirahat sebentar. Terus nanti jam 3 sahur sudah lagi subuh. Wah ya malamnya pendek, ya katakanlah kurang istirahat, nanti siangnya panjang. Maka kalau sahur di sana itu ganjarannya gede karena siangnya agak panjang, 13 jam. Kalau Indonesia ini masih setara. Jadi mulai dari fajar terbitnya matahari, lalu bisa kita benar matahari. Apa muftiratnya yang membatalkan? Yang membatalkan satu adalah makan, minum, sengaja. Kalau lupa tidak. Sengaja makan, minum, sengaja. Kalau lupa tidak. Karena biasanya itu saya makan, ya baru puasa sehari itu lupa, ya kan? Habis pulang kerja pulang membuka kulkas dulu, ya kan? Atau mungkin biasanya pagi sarapan dibuka aktivitas bersih-bersih rumah, bla habis bersih-bersih buka termos mau sarapan. Aku ini puasa, loh, ya kan? Sudah dapat satu piring, selesai makan, itu namanya suguhan surga dari Allah. Jadi alhamdulillah lanjutkan siangnya karena itu lupa. Yang membatalkan adalah karena sengaja.
Kalau lupa tidak batal. Kalau mimpi apalagi. Kadang jemaah ngaji itu pitakon gimana? Ustaz, saya itu mimpi makan sampai habis 2 piring. Jangankan 2 piring, 10 piring pun nggak batal. Kenapa? Mimpi. Kalau mimpi tidak. Yang pertama. Yang kedua adalah haid atau nifas bagi ibu, bagi kaum wanita. Dan Nabi SAW disebutkan dalam Aisyah radhiyallahu anha, nahnu la nusalli wa la nasum wa nahnu fi hayd. Kami tidak sholat dan kami tidak siam sedangkan kami sedang haid. Hanya kalau sholat tidak ada qadha, sedangkan kalau saum nu'maru bi qadha isyam, kata Aisyah radhiyallahu anha, kami diperintah untuk mengqadha siam. Kami diperintah bi qadha isyam fi haid ketika haid, wala nu'maru bi qadha shalat, dan tidak diperintah untuk mengqadha salat. Maka ibu-ibu kaum wanita yang haid itu tidak siam. Kalau siam malah dosa, hanya wajib qadha. Qadhanya kapan? Qadhanya ketika sudah selesai Ramadan. Berapa hari sesuai dengan jumlahnya. Tidak ada batasnya berapa bulan lagi. Yang penting sebelum Ramadan berikutnya sudah selesai. Dan bagaimana jika Ramadan berikutnya pun sampai hari ini, misalnya qadha yang kemarin-kemarin itu belum selesai, apakah ada yang saum-saum dulu itu mungkin 1 tahun yang lalu belum selesai qadhanya, belum selesai nyarutang, punya utang 10 hari, begitu Sya'ban akhir disarutang, begitu sudah disarutang 10 hari atas lagi, waduh aku cik kurang 5 ini, saya sampai mepet poso ini, berarti kurang 5, berarti punya tanggungan, ya kan? Punya tanggungan. Ada yang begitu ibu-ibu? Nah, itu kenapa pas bisa begitu? Yang kemarin-kemarin sampai sekarang belum selesai, lupa. Nah, biasanya malasnya utang. Biasanya malas utang. Padahal utang 10 hari, kalau mau disarutang itu waktunya panjang, 11 bulan. Itu mau gampang-gampang saja setiap bulan 1 kali, selesai kalau 10 bulan. Apalagi kalau mau Senin Kemis, Senin Kemis, berapa? 2 bulan selesai. Nah, itu penting, harus diprogram itu ibu bapak yang masih muda-muda. Ya, tidak usah ditunda-tunda, itu barokah itu, barokah. Jangan utang 10 hari itu, tidak usah ditunda, tidak usah diminumi penunda-penunda, maunya diterima aja padanya. Malah boleh makan kok, ya toh? Kenapa? Ada yang mau minum pil penunda, walaupun secara fikih tidak ada tentang pelarangan minum pil penunda haid, tidak ada. Itu kan persoalan-persoalan yang memang secara kontemporer terjadi. Itu yang meminum pil penunda haid agar bisa Ramadan full tanpa haid. Asalkan pendapat kekinian yang disebut oleh Syekh Sultan meminum pil penunda haid itu boleh asalkan tidak membahayakan dia. Kalau membahayakan tidak boleh. Misalnya nanti akan menimbulkan sakit, akan menimbulkan reaksi negatif dan sebagainya, tidak usah. Jadi bapak-bapak barang itu orang usah sedih, istrinya itu haid, malah habis pelatihan 10 hari di luar kota, pulang-pulang lupai di PMB, malah mati, sholat, terus ngurusin. Nah, giliran habis pelatihan 2 bulan pulang, dengan Assalamualaikum, buka-buka nilai, udah kayak sujud, parah sih. Nah, berarti sholat. Nah, sholat ini maksudnya, sholat, ya, berarti bisa sholat, jangan senang. Nah, jadi itu jika ada Allah memang itu sebagai tabiat yang wanita. Rasa berumur, kenapa wanita jika ini ada barang, yo, lagi imam dino kok neh. Oh ya, alhamdulillah. Jadi yang membatalkan haid dan nifas. Nah, kalau ada kegagalan yang tidak sesuai yang diinginkan, misalnya haidnya berlanjut dan sebagainya, bisa diteliti lagi
Kalau memang kebiasaannya itu 4 sampai 5 hari, ya coba ditambah lagi 7 hari. Nah, sampai memastikan. Nah, kalau ternyata masih berlanjut, cobalah dikasih batas maksimal 15 hari bagi maksimal waktu haidnya. Masih lagi bisa diperiksakan, bisa jadi itu tidak haid tapi istihadah, yaitu darah penyakit. Oleh istihadah maka tetap melanjutkan siam dan tetap sholat. Hanya caranya setiap kali mau sholat dibersihkan, kemudian ditutup selama-lamanya pakai jilbab. Ya, ketika sholat tidak pakai apa? Pempres ya. Nah, apalah terserah, saya nggak begitu paham ya. Misalnya yang punya kelainan ya, misalnya yang punya kelainan. Dan sekarang kelainan itu kan macam-macam, bisa jadi memang karena kondisi kesehatannya yang sering stres, kan bisa juga ada sering stres. Mungkin ya, tidak bisa berefek begitu. Kemudian bisa jadi karena beberapa keadaan mengkonsumsi makanan-makanan yang memang tidak bersahabat, sehingga makanan itu ada yang memang bisa memicu keluarnya haid di luar itu. Misalnya ada orang tertentu seperti itu. Ya, beberapa orang yang sering tanya masalah itu ternyata ketika kita tahu apa masalahnya, oh stres, maka jangan pada stres lah kita ya. Kalau saja kalau ada masalah banyak pikir, banyak sedekah, banyak beribadah, insya Allah tidak stres. Ya, jemaah umroh itu sudah dokternya spesialis sebelum berangkat, sudah disiapkan lagi sampai sana menjelang mau berangkat ke Madinah. Telepon, Ustaz, saya malah ada apa saya bilang? Padahal kemarin itu dikasih obat itu udah paling bagus ini Ustaz. Kenapa? Masalahnya ternyata masih membawa masalah. Kalau coba tenang dulu, banyak pikir, baca Quran, coba tenang, tunggu sampai sore nanti kalau sudah bersih, kemudian segera mandi, besok bisa untuk ihram berangkat. Nah, ternyata masalahnya bukan tempatnya yang jitu, orangnya sendiri yang selalu sering galau resah masalah itu. Nah, ini masalah yang bisa menimbulkan keadaan di luar normalnya, sehingga ada yang di luar jadwalnya. Yang kedua, haid atau nifas. Yang ketiga itu adalah keluarnya sperma. Keluarnya sperma. Keluar sperma itu ada kemungkinan mimpi, ada kemungkinan dilakukan secara sengaja. Apa namanya kalau sengaja itu? Apa namanya? Keluarkan sperma dengan sengaja. Istimna kalau bahasa Arabnya, istimna. Ya. Nah itu, atau bisa juga karena sebab jima, meeting tadi, karena sebab jima berkumpul suami istri itu membatalkan siam. Batalnya siam karena sebab-sebab ini, ketika dia makan, minum dengan sengaja, karena dia haid atau nifas, kemudian karena keluar sperma, itu di dalamnya wajib qadha. Dan yang terakhir yang menyebabkan seseorang bisa batal adalah muntah dengan sengaja. Man ghalabahul khair, siapa yang dia sengaja muntah, siapa yang sengaja muntah, man ghalabahul khair fala siyama, maka siam tidak sah. Kalau muntah tanpa sengaja tidak masalah. Kalau sengaja itu entah dengan cara apa, entah di logo atau dilakukan apa, itu menjadikan dia batal siam. Batal yang disebutkan dalam rentetan ini semuanya adalah dia wajib qadha. Ada seseorang yang dia tidak batal, tapi dia wajib qadha, adalah di dalam kondisi-kondisi yang secara syar'i, yang secara perintah memang diajarkan dan diperintahkan ketika dalam menghadapi keadaan tersebut, yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 184 setelah kutipan itu siam adalah mereka yang mengalami keadaan tidak normal secara fisik. Dan orang yang dia mengalami keadaan yang dibolehkan, yang disebut dengan faman kana minkum maridun aw ala safarin. Faman kana minkum maridun aw ala safarin. Siapa di antara kalian yang maridun, sakit, aw ala safarin, atau dia itu safar. Ini keadaan yang orang itu boleh, dia tidak siap. Orang yang maridun aw ala safarin, maka keadaan itu
fi ayyamin ukhar, maka diperintahkan untuk qadha pada hari yang lain. Maridun atau marid, sakit yang disebut dalam Al-Quran ini adalah sakit yang sakitnya diharapkan dia bisa sembuh. Tapi apabila dia itu sakit, kemudian dia siam, boleh dia siam, sah dia siamnya. Tapi apabila dia tidak mampu, maka dia termasuk dalam kelompok orang-orang yang diperintahkan untuk qadha karena dia dalam keadaan sakit. Berapa lama dia sakit, maka diqadha setelah selesai Ramadan. Bagi orang yang safar, bagi orang yang melakukan perjalanan, dalam batas safar yang diizinkan seseorang itu perjalanannya memang dibolehkan begitu untuk tidak siam. Ada dua pendapat ulama tentang safar. Yang pertama, bahwa safar yang dibolehkan hingga dia itu jamak dan qasar sholat hingga dia boleh tidak siam adalah terkait dengan masafatus safar, jaraknya safar. Jarak safar yang disunahkan Nabi itu adalah jarak safar yang terhitung 1 hari 1 malam dalam hitungan masa Nabi. Bukan sekarang. Sekarang sehari semalam itu sudah bisa keliling Indonesia, ya kan? Pada masa itu, masa safar sehari semalam disebutkan di dalam hadis la tahillu limra'atin fi masafati lailin yaumin wa lailatin illa ma'adhi mahramin, bahwa tidak halal seorang perempuan yang dia itu safar yang safar itu sudah mencapai batas sehari semalam illa ma'adhi mahramin, kecuali didampingi oleh mahram. Maka kemudian para ulama mengkonversi safar sehari semalam pada masa Nabi itu kurang lebih batas kilometer 80. Maka ini syarat safar yang pertama dipahami oleh sebagian ulama, dipahami bahwa safarnya sudah menempuh jarak 80 km. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua adalah safar yang memang menurut kebiasaan apabila orang itu menuju ke tempat itu, secara kebiasaan di masyarakat orang itu disebut dengan safar. Misalnya saja, saya dari ujung utara sana, saya berangkat misalnya ke Demak, saya ke Kudus. Orang ikut saya dari ujung sana sampai Demak, sampai Kudus, safar apa tidak? Kalau itu seperti yang safar, maka saya bisa safar. Saya boleh kosong, saya boleh tidak siap. Walaupun saya siap boleh, saya sholat sempurna boleh, tapi itu sudah secara umum orang menyebutnya namanya safar. Tapi kalau orang mayong kemudian sampai ke kota Demak, misalnya, walaupun itu sudah Demak ya tidak separah lagi orang mayong, safar enggak? Nah, kemudian orang bimbing situ, ya, kemudian ke Kliwon, safar enggak? Ya, tapi kalau saya sampai Kliwon, safar enggak? Safar. Ya kan? Itu pendapat kedua ya. Pendapat kedua itu berdasarkan dengan bagaimana masyarakat memahami safar itu, bukan jarak, Dan silakan pakai pendapat yang mana. Majelis Tarjih Muhammadiyah memahami safar itu kembali kepada niatnya. Kalau niatnya safar, maka menjadi safar. Niatnya safar jadi safar. Tapi kalau dia memang dia tidak niat safar ya tidak. Tapi secara umum di masyarakat kembali kepada jarak sehari semalam itu 80 km yang itu disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Silakan kita mengikuti safar dengan jarak atau mengikuti safar dengan niat safar. Walaupun orang yang safar itu siam boleh, tidak siam boleh. Faman kana minkum maridun aw ala safarin, siapa di antara kalian dia itu sakit atau berada dalam perjalanan, maka ayyamin ukhra, diganti pada hari yang lain. Ini orang-orang yang qadha. Tapi bagi orang-orang wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang tidak mampu, wa'alal ladzina yutiqunahu, bagi orang yang tidak mampu berat karena sakit yang dia sudah tidak mampu lagi bergerak, sakit yang sudah tidak lagi mampu untuk melakukan aktivitas, sakit kronis, sakit parah, itu namanya yutiqunahu. Atau orang memang dalam kondisi dia melakukan aktivitas yang memang secara fisik dia tidak mampu untuk melakukan siam, itu disebut dengan yutiqunahu, tidak mampu. Wa'alal yutiqunahu, maka fafidyatun ta'amu miskin, itu mendapatkan keringanan, boleh tidak shaum dan dia fidyah. Golongan orang yang fidyah adalah orang yang sakit yang sudah tidak mampu lagi untuk bisa nyarutan untuk qadha,
maka fidyahnya adalah memberi satu orang miskin. Setiap hari memberi makan satu orang miskin dengan besarnya adalah seperempat sok atau satu mud. Satu mud itu kalau di kilogramnya kira-kira setengah kilo. Lebih baik ditambah daripada kurang. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Orang-orang yang tidak mampu fidyah pada orang miskin. Apabila kemudian memberikan lebih, itu lebih baik. Wa antasadaqu khairul lakum, bersedekah memberi lebih banyak itu lebih baik. Atau siang juga boleh bagi orang yang dalam keadaan terpaksa tapi dia mampu, silakan. Tapi bagi yang tidak mampu dan tidak ada waktu lagi untuk dia untuk qadha, maka orang-orang yang dia itu dalam keadaan tidak mampu yang disebut yutiqunahu fidyah. Satu hari satu orang miskin sebanyak jumlah hari yang jumlahnya 29 atau 30 hari, dan itu wa antasaddaqu khairul lakum, diperintahkan untuk bersedekah. Jadi bukan hanya to'am saja, tapi kalau to'am itu ya ditambah dengan perangkatnya. Bukan cuma nasi tok, tapi ditambah dengan perangkatnya, nasi dengan lauk pauknya. Jadi kalau dikasih beras, tambahlah uangnya untuk tambah lauk. Kalau dikasih uang, hitunglah makan satu porsi makan. Kalau itu nasi padang mungkin 13.000, atau sekarang ada 10.000 ya. Nah, mungkin 30.000. Hitungan kira-kira untuk fidyah kalau diuangkan 30.000 kali 1 bulan. Tapi lebih banyak lebih baik. Ya, kalau hitungan bakhil ya, 10.000 cukup lah apa? Dari siji ya bisa. Itu namanya si kucing, ya kan? Tapi standar lah 30.000 itu, insya Allah 30.000 standar nak makan untuk di Jepara satu hari. Ya, ujungnya itu ujung lah masuk makan, ya kan? Nah itu fidyahnya segitu, diberikan kepada orang-orang miskin. Nah itu bisa disalurkan melalui panitia zakat di Rajismu, bisa dengan niat menyetorkan fidyah. Itu orang yang mendapatkan fidyah. Nah ada sebagian orang yang harus memahami, terkadang dia kena qadha, kena fidyah. Siapa yang kena qadha dan dia kena fidyah? Orang yang punya tanggungan siang yang lalu belum selesai tahun ini sudah Ramadan, nanti dia pada tahun yang akan datang dia harus qadha dan dia harus fidyah. Ini geleng-geleng bagi orang yang dia punya tumpukan tanggungan yang tahun lalu yang belum. Mesti harus selesai sebelum Ramadan, kalau belum selesai maka harus diqadha dan juga di fidyah. Ini golongan orang yang kena qadha dan fidyah. Kemudian orang yang kena fidyah wa 'alal ladzina yutiqunahu, di samping di situ ada orang-orang yang sakit yang memang sangat keras, yang termasuk diberikan keringanan oleh Nabi SAW adalah orang yang hamil dan menyusui. Ada disebutkan dalam hadis Anas bin Malik, wa Allah Ta'ala 'anil musafiri as-sauma wa syatra as-salat wal khubla wal murti'. Allah tidak mewajibkan siam bagi orang yang dia itu musafir dan diberikan keringanan, sholatnya separuh dengan qasar, dan bagi orang yang hamil dan murdi menyusui. Orang yang khubla hamil dan murdi, menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu termasuk yutiqunahu, termasuk tidak mampu. Maka orang yang dia itu menyusui, dia itu menghamili, saya salah. Menyusui dan hamil itu dia fidyah. Dan yang terakhir, ini saya sebut yang terakhir, ya, orang yang meninggal sedangkan dia punya kewajiban siam. Ada wilayah orang yang dekat dengannya diperintahkan untuk menggantikan siamnya. Ini hadis sahih Bukhari. Man mata wa alaihi siyamun shamahu alaihi waliyyu. Siapa yang meninggal dan dia punya kewajiban siam, maka wajib digantikan oleh walinya. Ini hadis pertama. Boleh kalau anak boleh bapaknya, boleh ibunya, adik boleh kakaknya, ya kan? Cucu boleh banyak, boleh. Berapa dia punya siam, maka digantikan oleh walinya. Yang kedua, hadis kedua, datang seorang laki-laki kepada Nabi SAW dari Ibnu Abbas bahwa dia punya ibu dan punya tanggungan puasa. Apakah saya membayar? Kata Nabi, ya bayarlah. Bahwa qada'u dainillahi afdal. Bahwa membayar utang pada Allah lebih utama. Maka
Maka kalau misalnya kita punya saudara, ibu, bapak meninggal, ya, bukan dalam kategori fidyah ya, bukan kategori fidyah. Kalau kategori fidyah jelas kita fidyahkan. Kategorinya itu tadinya biasa-biasa saja, tapi mungkin punya hutang. Ya, ibu yang mungkin sia-sia saja, tapi pada saat Ramadan kemarin punya tanggungan karena haid atau apa. Terus itu ketika wafat, maka bukan fidyah, karena dia bukan kewajiban fidyah. Maka bapak disaumkan oleh walinya, boleh anaknya, boleh bapak. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang saya sampaikan dalam kesempatan ini. Manfaat beberapa yang memberikan kita untuk melaksanakan dengan sebelumnya. Saya tutup, ada pertanyaan? Baik, terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada kita semua. Semoga bisa menambahkan manfaat kepada kita semua. Silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan kepada Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak Ustadz mau wabarakatuh. nanya masalah yang qada dan fidyah. Ini kan ada seseorang, misalnya kayak tahun ini kan lagi ramainya pilek, dan setelah pilek dia kan punya sakit jiwa lah, hasil dia jiwanya pasti ada gangguan atau stres. Apakah orang yang sakit jiwanya itu perlu dikodok dan bolehkah dibayar dengan fidyah? Terus yang kedua, seandainya ini orang tua kita pikun, sudah sering lupa-lupaan gitu, apakah kita wajib mengganti puasa atau bisa dibayarkan dengan fidyah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Ustadz. Termasuk orang-orang yang tidak wajib siam itu adalah orang yang memang tidak berakal, karena syaratnya adalah dia muslim, dia balik dan dia berakal. Maka kalau dia tidak Islam, dia tidak wajib. Kemudian dia tidak balik, dia tidak wajib. Kemudian dia tidak berakal, dia tidak wajib. Maka orang yang tidak berakal, ghairu aqil, tidak berakal, mungkin karena majnun, ya, mungkin karena koma, stroke bertahun-tahun, maka orang-orang yang dalam kategori ini tidak wajib. Dia tidak wajib puasa. Orang-orang dalam kategori ini karena dia tidak wajib, ya, dia tidak qada, dia tidak fidyah, karena memang dia tidak wajib. Orang yang qada atau orang yang fidyah itu karena dia wajib dan tidak melakukan. Orang yang gila dia sudah tidak wajib, sama sekali tidak wajib. Orang yang koma sampai ada yang beristiwa koma berbulan-bulan, itu dia sudah tidak wajib. Nah, tapi kalau yang hanya sakitnya beberapa hari, stresnya beberapa hari, beberapa bulan, ya, saat nanti sudah sembuh harus qada, harus qada. Tapi kalau ternyata berkelanjutan itu stresnya sehingga menjadi ya, orang gentayangan, nah, ya berarti dia sudah tidak wajib. Tapi karena tadinya dia pada saat dia meninggalkan itu dalam kategori dia wajib qada, maka dikodokkan oleh orang lain, karena sebelum dia sakit tadi itu dikodokkan. Tapi selama dia dia tidak wajib sama sekali dan tidak ada fidyah. Bagi orang tua yang kategori pikun yang kadang sadar dan tidak mampu, dia termasuk yutiqunahu, tidak mampu. Orang tua yang seperti itu termasuk dalam kategori fidyah, tidak termasuk qada. Allah alam bishawab. Jelas? Ya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Ustadz. Untuk acara selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Sukahar LPI. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara Allah, mari kita mengangkat ini untuk tawaduk, menundukkan kepala kita dengan mengangkat kepala kita karena Allah SWT. Ini dari dalam ikhtiqahan dengan terdelah al-fatihah. Alhamdulillah, insyaallah. Alhamdulillah.
الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا ذاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على محمد ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة اللهم إنا نسألك النجاح والفلاح والسعادة والبركة لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأزواجنا ولأولادنا ولأهلنا وخاصة لآبائنا وخاصة لأمهاتنا وخاصة لإخواننا في المستشفى بك أبو محمد ارحمنا وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا عيبا إلا يسرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا عدوا في سبيلك إلا أهلكته ولا حاجة من حوائجنا الدنيا والآخرة إلا أديتها يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Terima kasih atas perhatian semua Bapak Ibu saudara. Mohon maaf atas kekurangan yang dilakukan saya sebagai insan yang baik dan bagi kekurangan yang mudah-mudahan dipertemukan kita semuanya di surganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.